Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dan juga untuk belajar kebenaran firman-Mu karena kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang selalu ada bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah ketakutan bahkan kecemasan kita. Dia ada untuk menolong kita. Mari dengan kesungguhan hati kita, saya undang kita semua untuk menyanyikan pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu untuk menyembah Engkau. Dan kami menyatakan bahwa kami tidak perlu takut menghadapi apapun tantangan dalam hidup kami, karena kami percaya ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan bagi kami. Bapa, aku datang menyembah. Engkau ada untuk menyertai dan menyelamatkan kami. Engkau ya Tuhan yang layak untuk kami sembah, sebab Engkau selalu memberkati dan menguatkan kami. Ku percayakan ada jemaat. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya bagimu ya Tuhan.
kami yang penuh dengan tantangan ini. Entah itu tantangan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam relasi kami. Karena kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu ada. Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah aku takut, tak usah aku bimbang, tak usah aku cemas. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, sebab penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami ya Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan dan kemurahan. Itulah sebabnya kami berani menghadap Engkau pada malam hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan menerima kami. Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama. Kami mohon pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal hingga kami akhiri nanti persekutuan ini. Biarlah kuasa-Mu, hikmat-Mu memenuhi kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk bersungguh-sungguh memuji Tuhan, bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia yang telah datang untuk menyelamatkan kita, Dia yang telah memberkati kita, bahkan telah menghancurkan musuh-musuh kita dan memberi kita keberanian untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran dan dosa ini. Kita bisa kuat dan kita bisa hidup di dalam kebenarannya karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya sebagai pedoman bagi kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk masih hidup di dunia ini, Tuhan memberi kita kesempatan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya Tuhan mempercayakan kita untuk hidup baginya, untuk hidup menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Seperti lagu yang akan kita naikkan ini, yang mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berusaha
untuk hidup bagi Kristus saja. Amin. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan kita hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita ikut kehendak Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami yang percaya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kita perlu anugerah Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Memberikanku hidup dan
menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya ketika kami hidup, kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami hidup untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Mari dengan kesungguhan Kita kita katakan, kita nyatakan janji kita di hadapan Tuhan, bahwa kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa memisahkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami menikmati kasih-Mu. Dengan segala keberadaan jiwa kami, dengan segala kondisi perasaan kami, dengan segala apa yang kami pikirkan, kami tahu bahwa seringkali kami tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seringkali kami mengalami kekeringan rohani dalam hidup kami. Kami mengalami Tuhan begitu jauh dari hidup kami. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengalami Engkau lebih lagi, mengalami Tuhan lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus tolong hati dan pikiran kami untuk dapat mengalami kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ini hidup kami bawa ke hadapan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur saat ini kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama membuka Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji nama Tuhan. Kita mendengarkan sebuah pernyataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus yang berkata kepada gereja mula-mula pada waktu itu. Tetapi juga firman ini disampaikan kepada gereja di segala zaman, yaitu orang-orang percaya saat ini, di mana kita ada di tahun ini, di bulan ini, di tahun ini, di hari ini. Bahwa apa? Bahwa Yesus ada di dalam hati kita, atau Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Saudara sekalian, seringkali kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari hidup kita. Seringkali kita merasakan bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan sepertinya absen ya, tidak ada. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ayat ini, sesungguhnya bukan Tuhan tidak ada. Tapi seringkali dalam kehidupan orang percaya, kita suka menutup pintu, saudara. Kita menutup pintu dari Tuhan. Kita menutup pintu karena kita sedang ada acara di dalam hidup kita dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kenapa banyak orang tanpa sengaja mungkin? Banyak orang tiba-tiba saja mungkin hatinya tertutup dari Tuhan. Hatinya tertutup dari Tuhan Yesus yang sedang mengetok pintu hatinya. Karena mungkin orang itu sedang mengalami situasi-situasi yang membuat dia terlena untuk hanya berfokus pada apa yang dia kerjakan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Mungkin itu adalah kenikmatan dosa yang sedang dinikmati. Dia menikmati berbagai macam hal, berbagai macam kenikmatan, dan dia justru pengen memang Tuhan tidak usah ada di sini. Wah, dia berpesta, dia menikmati semua nafsunya, dia puaskan. Dan tiba-tiba dia mengalami titik di mana benar-benar Tuhan tidak ia alami sama sekali dan ia mengalami kekeringan rohani.
Apakah Tuhan tidak ada? Bukan. Tuhan terus mengetuk pintu hatinya. Tuhan terus mengetuk pintu hati saudara yang mungkin saat ini sedang menikmati berbagai macam dosa dan kau sibuk dengan dosamu. Dan seolah-olah Tuhan sedang ada di luar hidup saudara. Tuhan ada sesungguhnya dan Dia mengetuk pintu hatimu. Dia mengetuk pintu hatimu. Akankah engkau membuka hati dan membiarkan Tuhan masuk di dalam hatimu? Atau mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang mengalami kehilangan hadirat Tuhan karena dia terlalu berfokus kepada impian-impiannya. Dan dia sibuk mengejar semua impiannya sehingga dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Ada berapa banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan impian, mengembangkan A, mengembangkan B, mencapai ini, mencapai itu, dan dia mulai berkata, sorry, aku tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Aku tidak punya waktu untuk berdoa. Aku tidak punya waktu untuk baca firman. Pekerjaanku terlalu banyak. Targetku belum kecapai. Aku tidak punya waktu untuk beribadah. Targetku belum mencukupi, belum sesuai dengan apa yang saya targetkan. Aku harus bekerja siang malam, aku tidak punya waktu. Dan tiba-tiba pada titik tertentu dia mengalami kekeringan rohani dan berkata, Tuhan tidak ada dalam hidupku. Bukan Tuhan tidak ada. Tuhan terus mengetuk pintu hatinya, tetapi dia terlalu sibuk dengan impian-impiannya dan dia melupakan Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang membuat engkau terlalu sibuk saat ini sehingga engkau tidak punya waktu untuk Tuhan? Apa yang membuat engkau terlalu sibuk saat ini sehingga engkau kehilangan momen bersama-sama dengan Tuhan? Dan mungkin engkau ada di titik di mana hadirat Tuhan tidak engkau alami saat ini. Engkau ada di titik di mana hadirat Tuhan hilang tanda kutip dalam hidupmu saat ini. Padahal Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Tuhan sedang mengetuk pintu hati. Tetapi hidup kita terlalu berisik dengan berbagai macam dosa yang kita kerjakan sehingga ketukan Tuhan tidak kita dengarkan. Atau hidup kita terlalu banyak hal yang kita kerjakan di dalam rumah hati kita, ya kita sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Kita tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan Tuhan mengetuk pintu hati kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jikalau ada orang yang mendengar ketukanku di pintu hatinya dan membukakan pintu, aku mau masuk mendapatkannya. Aku mau makan bersama-sama dengan dia. Aku mau bersekutu dengan dia. Aku mau menikmati momen bersama-sama dengan dia. Aku mau menikmati waktu-waktu bersama-sama dengan dia. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang mendengar ketukan suara Tuhan dan membukakan pintu hatinya? Siapa yang mendengar? Bukalah pintu hatimu, saudara. Engkau yang mungkin terlalu sibuk dengan berbagai macam target hidupmu dan engkau tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Mari sekarang ambil waktu dalam satu hari, dalam 24 jam waktumu, ambil waktu untuk mengalami Tuhan, untuk menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu ini bukan makan secara fisik, tetapi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati sukacita seperti kita sedang makan bersama dengan keluarga kita. Dan kita mungkin bisa sharing, bercerita, mengungkapkan isi hati kita. Mari izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu dan ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan di sanalah kita akan menikmati kasih Tuhan. Saudara, kita mungkin punya banyak sekali permintaan doa dan keinginan dalam kehidupan kita. Tapi maukah kita untuk saat ini mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Yaitu apa? Membuka pintu hati dan berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku. Tuhan, aku mau punya waktu bersama-sama dengan Engkau. Saudara, saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang terlalu sibuk. Terlalu sibuk, dari bangun pagi, buka mata sampai tutup mata, ada begitu banyak hal
yang bisa menyibukkan pikiran dan hati kita sampai kita kehilangan waktu untuk memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal kesibukan sampai kita tidak punya waktu untuk menikmati Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maukah kita untuk berhenti sejenak dari semua hal, semua kesibukan dan menikmati Tuhan? Maukah kita berhenti sejenak dari semua keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita yang mungkin juga belum tercapai dan menikmati Tuhan? Maukah kita berhenti dari keramaian dosa yang kita lakukan dalam hidup kita dan mendengarkan Tuhan mengetuk pintu hati kita dan Tuhan memanggil kita dan bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan? Maukah kita berhenti dari semua hidup dosa kita? Kita berhenti dari semua pergerakan-pergerakan hidup kita tanpa Tuhan, dan kita membuka pintu hati untuk Tuhan, karena Tuhan ingin bersekutu dengan saudara. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara. Tuhan ingin bercengkrama, bercakap-cakap dengan saudara. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Seperti Tuhan Yesus katakan bahwa aku punya isi hati dan sebagai sahabat aku mengungkapkan isi hatiku kepada sahabatku. Maukah kita menjadi sahabat dari Tuhan Yesus dan kita punya waktu untuk menikmati hadiratnya, menikmati hadiratnya, menikmati kasihnya. Dan Tuhan berkata, aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Daud bersaksi, saudara, bahwa tidak ada tempat yang lebih indah selain di pelataran Tuhan. Bahkan Daud berkata bahwa satu hari bersama-sama dengan Tuhan lebih indah daripada 1000 hari tempat yang lain. Tentu tempat lain ini bukan tempat yang buruk di dunia ini, tapi semua tempat yang paling indah di dunia ini. Dan 1000 hari di sana tidak lebih indah daripada bersama-sama dengan Tuhan, meskipun hanya sesaat. Saudara sekalian, betapa hadirat Tuhan itu indah sekali. Dan Daud pun melanjutkan bahwa ketika bersama-sama dengan Tuhan, dia sampai di titik aku tidak punya keinginan yang lain lagi karena Tuhan begitu indah dalam hidupku. Nah, maukah kita untuk mengalami kasih Tuhan itu? Maukah kita ambil waktu untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita dalam kasih-Nya. Mari pada saat ini, jika engkau sudah terlalu sibuk, engkau terlalu banyak yang kau pikirkan, berhenti sejenak, kita istirahat sejenak, dan kita nikmati waktu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau sudah begitu banyak kesibukan, keramaian, kenikmatan dosa yang membuat engkau semakin jauh daripada Tuhan, mari kita berhenti dan kita dengarkan ada yang mengetuk di pintu hati kita. Ada yang mengetuk di sana, yaitu Tuhan yang mau masuk dan memperbarui hidup kita, membereskan rumah hidup kita. Mari kita bersama-sama menikmati waktu dengan Tuhan saat ini. Dan kita percaya hadirat Tuhan jauh lebih indah dari apapun, jauh lebih indah dari tempat manapun, jauh lebih indah dengan siapapun. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita akan mengalami kasih yang sejati, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Maukah kita membuka pintu hati untuk Tuhan? Maukah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Maukah kita menyediakan momen bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati kasih dan hadiratnya dalam kehidupan kita? Mari perbaiki saat teduh saudara. Mari perbaiki waktu kita dengan Tuhan. Perbaiki waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Karena Dia terlalu lama menunggu kapan anakku punya waktu untuk aku. Dan kapan anakku punya waktu untuk bersama-sama dengan aku. Inilah saatnya saudara, kita membangun kembali momen-momen bersama dengan Tuhan. Dan nikmatilah kasih Tuhan yang begitu indah. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Dan kita percaya memang waktu yang paling indah adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak pada saat ini. Dan mari kita nikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sejenak kita boleh meletakkan semua
yang kita pikirkan, yang membebani hati dan pikiran kita, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nikmati kasih-Nya, dan di sana kita akan tahu bahwa tidak ada perkara yang terlalu berat untuk kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dan engkau yang mungkin saat ini sedang sibuk dengan berbagai macam dosa yang kau nikmati, ada kenikmatan yang jauh lebih indah daripada semua dosamu. Ada kenikmatan yang jauh lebih mulia, lebih indah, lebih nikmat dari semua dosa yang kau nikmati, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Dan Dia mau mengampuni, Dia mau membersihkan hidupmu, memperbaharui hidupmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saudara, jika saat ini engkau telah terlalu lama sibuk dengan hidupmu dan engkau lupa waktu dengan Tuhan, inilah saatnya engkau boleh ambil waktu bersama-sama dengan saya dan bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menyembah Dia. Kita nikmati waktu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, amin. Memandangmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia ada di sini, Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Dia Immanuel, Dia Immanuel, bersamamu. Oh, Jesus, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, amin. Oh, ku rindu selalu, diam di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin. Terima kasih kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kita nikmati kasih Engkau yang telah lama mengalami kekeringan rohani, dan Engkau berkata, Tuhan, di mana Engkau berada saat ini? Tuhan mengetuk pintu hatimu. Oh, maukah
Maukah engkau meluangkan waktu untuk menikmati hadirat-Nya? Maukah engkau meluangkan waktu untuk menikmati kasih-Nya? Dia ada bersamamu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah sendiri, sebab Kau bersamaku, sebab Kau bersamaku, Yesus. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mengalami kasih-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat ketenangan yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk kesabaran ilahi yang terus menantikan kami membuka pintu hati untuk Tuhan masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau indah. Mari sekali kita pujikan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk saat ini, saat yang begitu indah kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin mereka telah begitu lama meninggalkan Tuhan. Mereka telah begitu lama menutup rapat pintu hati mereka dari Tuhan, sehingga mereka mengalami kehilangan kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus boleh membuka pintu hati anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau boleh masuk dan menikmati persekutuan dengan anak-anak-Mu, dan mereka boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terbelenggu oleh berbagai macam dosa, dan mereka menutup pintu hati mereka untuk Tuhan karena menikmati dosa. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan karena menikmati dosa. Hamba berdoa ya Tuhan, bila kuasa Roh Kudus juga boleh menyadarkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Mereka boleh berhenti dari semua
semua keramaian dosa, dari kenikmatan palsu dosa, dan menikmati kenikmatan yang sejati dalam persekutuan dengan Tuhan. Biarlah mereka boleh membuka pintu hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga setiap anak-anakmu yang saat ini mungkin tidak punya waktu untuk Tuhan, karena kesibukan pekerjaan, karena impian-impian, ambisi-ambisi yang mereka kejar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh memiliki kerendahan hati untuk berkata bahwa satu hal yang terindah, yaitu ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka boleh memiliki waktu untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk kembali mengambil komitmen untuk bersama-sama dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan. Dan engkau yang berkomitmen, engkau yang ingin berkomitmen, mari engkau boleh membawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap hati anak-anakmu yang rindu berkomitmen kembali, punya waktu teduh dengan Tuhan, punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus memetraikan setiap komitmen anak-anakmu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh dan boleh memenangkan setiap tantangan, setiap godaan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus metraikan komitmen anak-anakmu, metraikan komitmen setiap anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengarahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan pada malam hari ini. Setelah setiap kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan mengetok pintu hatimu, pintu hati kita, kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah anugerah di dalam hadirat Tuhan. Terimalah anugerah di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai setiap hari-harimu. Engkau punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau punya waktu untuk menikmati Dia, karena anugerahnya melimpah atasmu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menikmati waktu dengan Tuhan saat ini. Dan doa ini selesai, tetapi jangan lupa untuk menikmati Tuhan setiap saat. Setiap hari ambil waktu untuk menikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya untuk setiap saudara. Ambil waktu, buka hatimu, dengarkan Tuhan mau masuk dalam hidupmu, dan nikmatilah kasih dan anugerah Tuhan. Jangan lupa hari Minggu kita akan beribadah jam 10, dan minggu depan kita akan kembali memuji menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya dan mengalami anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.